Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur Yamuger 84 ayat 1, alangkah indah bagiku. Akan mendengarkan ke-10 hukum. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hukum Tuhan adalah cermin bagi kita untuk melihat keberadaan kita, melihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dalam kesadaran bahwa kita tidak sanggup dan kita tidak sempurna untuk menyambut dan mengerjakan sepenuhnya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam pengakuan dosa bersama. Ya Tuhan Allah, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami, ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepadamu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Dosaku padamu Tuhan.
Sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, katanya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari saudara seiman kita di Ambon. Kami silakan dengan kasih. Di depan. Ya, ke sana. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat, ini paduan suara saudara seiman dari Ambon, Gereja Nasaret Ambon. Ini rata-rata lansia ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu terlambat datang sehingga iya sudah penuh gereja baru terpaksa di gedung pelayan. Tidak apa-apa, yang penting memuji Tuhan. Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami dari Ambon, dari jemaat, ada 2 jemaat. Jemaat Betel, Jemaat GPM Betel, dan Jemaat GPM Nasaret di Karangpanjang. Puji syukur bahwa kita bisa ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi semua ini karena anugerah Tuhan, karena rencana Tuhan bagi kami. Dan kami akan membawakan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama itu Api Injil, bukan juga karena kebetulan bahwa bulan Oktober adalah bulan pekabaran Injil. Dan Injil yang masuk ke Toraja itu dibawa oleh tua-tua kami dari Maluku, ya, dari moyang-moyang kami dari Maluku, itu yang membawa Injil ke Toraja. Jadi bukan kebetulan juga kami ada di sini untuk mengingat, untuk bernostalgia tentang masa lalu, tentang Injil yang sekarang kita percaya, dan juga Injil ini harus terus menyala dalam hati kita masing-masing dari waktu ke waktu. Dan lagu kedua yang akan kami bawa itu adalah lagu di mana satu persekutuan itu sangat indah bila kita semua berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pasti kehidupan kita diberkati Tuhan. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Demikian persembahan pujian dari saudara seiman dari Ambon. Terima kasih. Luar biasa kalau setiap saat dalam hidup ini menikmati firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kata firman Tuhan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya bila topan keras melanda hidupku. Satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebentar doa persembahan ya, sesudah lelang. Ditaruh aja di depan persembahannya. Kita akan masuk lelang. Tolong majelis gereja. Ada pepaya yang bahasa kisau, bahasa Melayu dari sana supaya delau lentek tedong. Ya. Sistemnya ini kita angkat tangan saja, nanti majelis gereja antar pundi. Tolong. Sudah siap? Siapa yang ya, Ibu di atas? Ya, masukkan aja di pundinya, Bu. Ya, ini hasil kebun dari anggota jemaat tapi tidak mau disebut namanya. Silakan, siapa lagi? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu.
Adakah majelis gereja di sini? Saya. Ayo, silakan anggota jemaat. Majelis gereja ini buat pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Siapa yang rindu mengambil bagian di dalamnya? Ya, di sebelah. Ini karena 3 jatuh ya, jatuh pada Pak Yakob. Pepaya ada 2 lagi. Kalau sudah makan ini baru makan pepayanya, waduh. Dipersembahkan kembali. Terima kasih. Silakan. Angkat tangan saja ya, biar di balkon juga nanti diantar naik. Ayo, tidak ada lagi? Dari majelis gereja adakah? Ibu orang tua kita di atas. Ibu lagi di tengah. Ada Bu di samping. Ya Bapak itu, siapa lagi? Ya orang tua kita. Oke, cukup ya. Bapak yang dapat. Taruh sini. Ya, diberikan kepada Bapak Pendeta. Makasih Pak. Nah ini lagi nih. Mata setengah mata. Angkat tangan. Tidak ada lagi. Yang netak mau aku toh. Oh, ada Pak Glory. Masih ada kah? Oh, ibu di tengah. Ya. Kalau tidak ada lagi, ya untuk ibu. Ya, hasil kebun jemaat sendiri nih Bu. Oke, ini lagi. Silakan. Ada KPWGT di sini. Ada KPKB di sini. Tidak ada lagi. Mana ayah di belakang? Waduh, Pak Gusti ya. Ini pelatih paduan suara kita, jemaat. Ya udah, kasih Pak Gusti. Nah, ini terakhir ini. Waduh, ini labu ini. Nah, sangat tahu teh lau lentek teh dong. Aming di Kalembok teh. Silakan. Ayo. Tidak ada. Ibu di atas. Di pojok sana. Ya. Silakan. Mami teh. Ya di kaki lamali masih sekolah tu bisa nyaman kalian borang kan teman-teman kita mah. Masuk siapa komandian? Oh, ibu ya orang tua kita ibu Tanan. Enggak, siapa lagi? Kalau tidak ada jatuh sama ibu. Oh, ada ibu di sini. Ya. Perkoi gol larang sih di itu nah. Siapa lagi? Oke. Terima kasih banyak persembahan kita. Tuhan memberkati.
Silakan doa. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Limpah pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa yang begitu mengasihi, mencintai kami. Terima kasih oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh dituntun datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus di sini ya Bapa. Dan dalam persekutuan kami ini, kami bersyukur kami masih dimungkinkan untuk ambil bagian di dalam pelebaran firman-Mu ya Bapa, lewat persembahan yang kami telah berikan yang asalnya daripada-Mu, baik kami anak-Mu yang ada di dalam gedung di sini, di rumah-Mu yang kudus di sini ya Bapa, maupun anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara virtual. Terima kasih Bapa, juga persembahan natura lewat anggota jemaat yang telah diuangkan. Engkau berkati semuanya itu ya Bapa, agar boleh dipakai di ladang-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkat-berkat Tuhan yang masih banyak pada masing-masing kami, Tuhan berkati, Tuhan ajar kami untuk memakainya secara bertanggung jawab di dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini ungkapan syukur kami. Di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama kita dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Bacaan 2 dari 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 8 dan dilanjutkan ke ayat 16 sampai 18. Dan yang ketiga Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpuji kasih-Mu ya Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia, kasih sayang Tuhan kami ada dan hidup. Dan kami boleh berhimpun bersama-sama pada saat ini. Persembahan telah kami berikan, puji-pujian telah kami nyatakan di hadapan Tuhan, dan ini hidup kami. Tuhan sentuh hati kami, jamah kehidupan kami. Kami mohon pengasihan Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan yang pertama, Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas,
Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Amin. Pembacaan kedua, 2 Timotius pasal 4, ayat 6-8 dan ayat 16-18. Firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan harinya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, pengharapan kami. Pengharapan kami bagaikan rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh bersekutu pada saat ini. Kita bergembira karena anugerah Tuhan bagi kita. Kita bersyukur dan menyambut saudara-saudara kita dari GPM, mungkin di ruang pelayanan di sana ya. Kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama bersekutu. Gereja Toraja menyambut dengan sukacita, Jemaat Rantepau menyambut dengan penuh sukacita. Memang pendeta pertama Gereja Toraja yang diurapi itu adalah orang Ambon, Tawaluyan. Dan Jemaat Rantepau juga dulu Latu Perisa ya, Latu Perisa, pendeta di sini. Kita dituntun oleh firman Tuhan. Bahan utama perenungan kita adalah Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Tema janganlah tinggalkan kami. Pembacaan Yeremia ini dibingkai oleh sebuah krisis besar. Krisis besar karena memang secara sejarah mereka sedang dibuang ke Babel oleh karena pemberontakan mereka, dan sebagian masih ada di kampung halaman, tetapi mereka sudah betul-betul hancur. Jadi ada krisis yang melanda orang-orang Israel. Gambarannya itu dalam pembacaan kita di Yeremia 14, pintu gerbang telah rebah, ayat 2. Ketika pintu gerbang sudah rebah, nah apa toh? Tidak ada pertahanan apa-apa lagi. Pokoknya itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh musuh ketika gerbang sudah rebah. Pembesar-pembesarnya tidak menemukan air lagi. Lah kalau pembesar-pembesar saja sudah tidak dapat mendapatkan air untuk diminum, lah bagaimana dengan rakyat jelata? Pekerjaan di ladang sudah berhenti. Oh, kalaupun orang Toraja mengatakan apakah ini maksud sabang kene bibar alang kapipe, inang ate etong me barra alang kapipe teh. Habis semuanya. Ayat 4, pekerjaan di ladang sudah terhenti. Ayat 5, bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir. Rusa dikenal kalau dalam sejarah Alkitab, dia dikenal sebagai binatang yang paling setia kepada anak-anaknya. Kalau misalnya ada yang akan menyerang, lebih baik dia yang mati daripada menyerang anaknya, lebih baik dia yang mati duluan. Tetapi ternyata keadaan umat Tuhan dikatakan rusa betina meninggalkan anaknya yang baru lahir. Sebuah gambaran krisis yang sungguh luar biasa. Dan ayat 6, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul menggap-menggap karena tidak dapat air. Padahal keledai hutan itu adalah binatang yang memiliki daya tahan yang sungguh luar biasa, tetapi dia sudah menggap-menggap di atas bukit dan yang gundul. Wow.
Ada krisis yang luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan dalam keadaan itu? Ayat 7, memang mereka sadar bahwa mereka salah. Dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ini adalah sebuah bentuk pengakuan dosa, tetapi ada masalahnya. Ini mengaku tapi ngeyel. Kurang lebih ketika orang mengaku sebuah kesalahan. Jadi kalau kita hanya baca ini ayat yang ke-7, sepertinya ini adalah sebuah pengakuan dosa yang tulus. Tetapi ketika dilihat secara keseluruhan, sebenarnya di sini ada ngeyelnya, ada mempersalahkannya, ada sedikit nuntut dan seperti tidak tulus. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-8. Jadi mereka mengaku bersalah tetapi malah nuduh Tuhan. Pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Wah, ini kan masih pengakuannya. Pengharapan Israel, penolongnya waktu kesusahan. Selanjutnya, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Coba, Tuhan dituduh berposisi sebagai orang asing. Kalau mereka betul-betul menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa di atas segala sesuatu, tak perlu berkata kepada Tuhan dan menuduh Tuhan, kenapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Selanjutnya dikatakan, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Sepertinya Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang disebutkan di atas, engkaulah pengharapan Israel, engkaulah segala-galanya. Engkau hanya sambil lalu saja. Tuduhan berikutnya ayat 9, mengapa engkau seperti orang bingung? Oh, mereka yang bikin kesalahan, mereka yang memberontak, mereka yang dapat batunya, kok Tuhan yang dituduh? Kenapa engkau bingung Tuhan? Kenapa engkau seperti orang asing? Kenapa engkau seperti orang singgah? Nah, kamu kan yang memberontak kepada Tuhan, akhirnya kamu dibuang. Tetapi ternyata Tuhan yang disalahkan. Ayat 9 masih lanjutannya. Tuhan dipandang seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Oh, dalam pengakuan sepertinya mereka mengaku bahwa ya kami memang salah. Jadi ini mirip seperti orang yang sudah ketahuan salah tetapi masih melawan. Betul saya salah, saya pecahkan itu atau ini, tapi masalahnya karena begini. Jadi ini cara pengakuan mereka, ini adalah pengakuan dalam sebuah kemarahan, dalam sebuah protes kepada Tuhan. Janganlah tinggalkan kami. Ketika mereka berteriak seperti ini, dan itulah yang menjadi pusat dari tema kita, Tuhan janganlah tinggalkan kami. Sepintas tema ini, janganlah tinggalkan kami, seperti sebuah permohonan. Tetapi kalau dalam konteks pembacaan kita, itu adalah suara yang memprotes. Itu adalah suara yang menyoal bagaimana Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis kehidupan sering kita hadapi. Sama seperti orang Israel. Ada yang hadir di sini yang menghadapi krisis dalam kehidupannya karena entah A, B, C, D, terjadi sesuatu dalam kehidupan ini yang menyedihkan, menyakitkan. Sejumlah orang tua dan saudara-saudara kita sedang sakit. Itu adalah krisis dalam kehidupan. Dan pertanyaan perenungan kita adalah, mestinya apa yang kita lakukan? Mestinya apa yang kita pegang? Mestinya apa yang kita harus yakini supaya kita tidak merasa ditinggalkan, supaya kita tidak merasa sendiri ketika krisis sekalipun itu terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan melupakan bagian yang terbesar dan yang terpenting ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Orang Israel memang tidak mendapatkan air. Mereka tidak mendapatkan makanan. Pertahanan mereka rubuh. Tanah mereka tak menghasilkan lagi. Tapi satu hal, bersyukur bahwa mereka masih berseru kepada Tuhan dan mereka masih memiliki kehidupan. Bagian terbesarnya adalah mereka masih punya kehidupan dan mereka punya Tuhan. Kita boleh menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan ini, tetapi jangan sampai krisis yang kita definisikan itu yang
menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga seolah-olah bahwa semuanya sudah kacau, semuanya sudah hancur. Kita harus senantiasa meyakini bahwa kita masih ada, kita masih punya kehidupan, dan kita ada Tuhan. Kan tidak ada orang yang ban motornya, ban mobilnya gembos, kempes, bocor, lalu setelah itu dia mengatakan, udah enggak berguna ini barang ini, sudah jual saja, buang saja. Tidak ada orang yang ban motornya kempes lalu turun mesin, kan tidak ada. Kalau ban motor kempes, yang dilakukan adalah tambal ban itu. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita bocor tuh ban, seakan-akan hancur liu mati motor teh. Seakan-akan semuanya sudah kacau habis. Hanya karena listriknya, akinya soak, lalu tidak bisa di starter, kita seolah-olah mengatakan kumau, habis punya, gak mau lino tiap teh. Hanya karena akinya memang tidak bunyi, memang tidak bisa jalan. Kalau ban mobil gembos, ya memang tidak bisa jalan, tidak bisa dipaksa. Tetapi kan bukan berarti bahwa semuanya kacau dan semuanya sudah selesai, hancur, habis semuanya. Kan tidak. Cukup itu saja yang ditangani. Jangan kemudian seolah-olah menjadikan semuanya kacau. Orang Israel bahkan sampai mereka tidak punya air, mereka tidak punya makanan, pertahanan mereka sudah kacau, tetapi Tuhan pun dianggap lemah. Ini kekacauan berpikir yang kemudian dialami oleh umat Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang sudah luar biasa mengalami kasih Tuhan. Ketika manusia berdosa sedemikian rupa dalam sejarah penyelamatan, Tuhan senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tindakan-tindakan yang besar, dan puncaknya adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan nyawanya pun diserahkan supaya kita tetap memiliki hidup dan keselamatan. Itu adalah bagian terbesar Bapak Ibu yang harus kita pegang. Jangan sampai bagian yang terbesar itu, yaitu kehidupan yang telah ditebus ini menjadi kacau dan menjadi seolah-olah tidak ada gunanya karena krisis-krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang gagal usahanya. Oke, itu adalah salah satu krisis dalam kehidupan. Ada orang yang bermasalah dalam rumah tangganya. Oke, itu adalah salah satu krisis. Ada orang yang mengalami penderitaan karena sakit. Oke, itu adalah salah satu krisis. Tapi jangan seolah-olah melihat bahwa ini adalah akhir dunia. Ini adalah kekacauan sebesar-besaran dan tidak ada lagi jalan. Dan jangan sampai kita mulai mengatakan, Tuhan seperti orang asing, Tuhan hanya singgah. Engkau seperti orang bingung, Tuhan tidak sanggup menolong, Tuhan telah meninggalkan kita. Oke, berfokuslah kepada masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, jangan sampai kita melupakan bagian yang terbesar, bahwa kita masih menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya sekadar diberikan, tetapi telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekadar ditebus di dalam Yesus Kristus, tetapi telah diberikan keselamatan. Itu bagian terbesarnya. Itu sama saja ketika demikian halnya ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ini majelis gereja betul-betul menjengkelkan misalnya seperti itu. Wah, suami saya ini betul-betul menjengkelkan. Wah, si istri saya itu mungkin ada bagian-bagian yang tak kau suka dalam dirinya. Oke, itu satu bagian, tapi ingat bagian terbesarnya adalah cinta. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Sehingga kadang-kadang hanya masalah-masalah kecil saja, misalnya karena lambat menyiapkan sesuatu dan rumah menjadi habis karena hal itu, rumah tangga menjadi habis karena hal itu. Hanya karena seseorang yang menjawab telepon secara tidak sengaja dan dia mengangkat telepon dan ternyata itu adalah seorang teman di kantornya. Mali mau berselingkuh, susi. Ada satu krisis kecil yang terjadi, tetapi jangan sampai menghabiskan semuanya dan menghancurkan semua bagian-bagian yang terpenting dan terutama hidup ini dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu perenungan kita yang pertama. Bagaimana supaya dalam situasi krisis kita tidak merasa ditinggalkan? Jangan kita hanya berfokus kepada krisis itu, tetapi lihatlah bagian yang terbesarnya, yaitu kehidupan ini. Yaitu kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Yaitu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan perkenankan kita alami dalam kehidupan kita. Jangan hanya fokus kepada yang kecilnya, tetapi lihatlah dalam keseluruhan bagian yang terbesar. Itu bagian yang pertama perenungan kita. Yang kedua, di tengah krisis sebaiknya mari kita mempertanyakan diri kita. Jangan mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak dipertanyakan lagi.
Karyanya mulai dari dunia ini diciptakan sampai memasuki perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, itu adalah karya yang tak dapat lagi dipertanyakan. Kesaksian-kesaksian iman sudah tidak dapat lagi dipertanyakan. Jangan mempertanyakan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertanyakan diri kita. Mungkin kitalah yang meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, jangan tinggalkan saya. Oi, aku tidak meninggalkan engkau. Oh, kenapa engkau jauh Tuhan? Ya bukan saya yang meninggalkan kamu, tapi kamu yang meninggalkan saya. Kamu yang meninggalkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau jauh? Oi, papanding ilmu tepuang. Kenapa engkau jauh? Oi, aku ada di belakangmu, aku mendukungmu. Oh, kenapa engkau di belakangku Tuhan? Bukankah engkau berjanji untuk mengawali langkah saya? Tuhan akan mengatakan, bukan aku yang pindah ke belakangmu, tetapi kau yang membelakangiku. Karena kesenanganmu, karena kemauanmu, karena egomu. Itu yang kau cari dalam hidup ini sehingga kau membelakangi aku. Tapi aku tetap ada untukmu. Atau kita berteriak, oh Tuhan jangan tinggalkan saya. Kenapa engkau menjauh Tuhan? Tuhan akan mengatakan, aku ada di depanmu, aku memelukmu, aku akan menolongmu. Oh kenapa engkau tak tampak Tuhan? Nampak kamu kualan tiruna, kalau semua matamu sudah ditutup dengan berbagai ego, berbagai ambisi, uang yang menutupi matamu. Sehingga kita tidak dapat lagi melihat Tuhan. Seakan-akan ketika terjadi natas sokomari duri itu lente kita seakan-akan bahwa itu adalah masalah yang paling besar dalam hidup kita. Mintu tahu di masalah. Saudara-saudara, hal yang kedua bahwa di tengah krisis mestinya kita mempertanyakan diri kita. Jangan mempertanyakan Tuhan. Karena apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Bahkan sampai nyawanya di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nyawanya pun dikorbankan. Apakah lagi dia tidak akan memberikan hal-hal yang besar bagi kita? Itu jawaban yang kedua, bahwa di tengah krisis jangan kita mempertanyakan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Dan penyertaannya adalah sebuah kepastian juga. Kita tidak perlu mempertanyakan dia. Yang justru harus kita pertanyakan itu adalah diri kita. Yang ketiga, ketika menghadapi sebuah krisis, jangan justru kita kadang-kadang merasa paling baik dan merasa paling benar. Ada satu pola pendidikan yang lama yang salah. Kalau anak-anak jalan lalu kejedok di lemari, menabrak lemari, itu masa lalu. Semoga tidak ada lagi mama yang sekarang membuat ajaran seperti itu. Kalau seorang anak kecil berjalan lalu kemudian kena lemari, lalu dia tabrak lemari, itu sakit kepalanya, yang salah siapa waktu itu? Yang salah biasanya lemari yang disalahkan. Nakal ini. Padahal kan nyata-nyata dia yang berjalan. Kenapa lemari yang disalahkan? Dia jatuh di tembok, yang disalahkan siapa? Tembok yang disalahkan. Itu cara pendidikan yang buruk sekali pada masa lalu. Semoga tidak ada lagi model-model begitu sekarang ini. Seharusnya yang terjadi sekarang ini adalah ya sampaikan kepadanya bahwa ya kamu harus hati-hati. Mental untuk merasa paling benar dan menyalahkan orang lain itu kadang-kadang masih menjadi sebuah fenomena. Seorang ditanya, kenapa kau tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya mau pergi ke gereja, tapi ini. Hati-hati ketika orang mulai berargumentasi dengan mendahului dengan kata sebenarnya, itu tidak otentik itu. Kenapa kau selalu marah sama istrimu? Kau tidak sayang lagi sama istrimu. Sebenarnya saya sayang sama istri saya, tapi itu sudah masalah itu kalau sebenarnya lalu ada kata tapi. Dia selalu berusaha untuk ada pada posisi yang benar dan orang lain itu pada posisi yang membuat kebenaran dalam dirinya menjadi rusak. Sebenarnya lamale nama paduan suara, tapi magallin atau pelatinna. Ya udah kalau nyanyi aja. Kenapa harus pelatinnya yang jadi soal? Lamale, sebenarnya saya mau aktif dalam gereja, tapi saya tidak suka Pak Pendeta. Lah kamu kan bukan ikut Pak Pendeta, kamu kan ikut Kristus. Ini kata sebenarnya. Jadi kalau ada orang berargumentasi dan sudah memulai dengan kata sebenarnya, hati-hati, itu sudah tidak otentik itu apa yang dia mau katakan. Bapak Ibu, itu yang ketiga, bahwa jangan kita merasa paling benar dalam menghadapi krisis ini, tetapi mari kita melihat pada sisi mana kita perlu membenahi diri kita. Orang-orang Farisi selalu merasa bahwa dia yang paling benar, tetapi justru yang dibenarkan itu adalah orang-orang yang senantiasa mengaku salah. Dan yang terakhir,
masih akan ada selalu harapan dalam situasi apapun. Bagi orang Israel yang dibuang karena pemberontakan mereka, tetap ada harapan. Dan harapan itu pasti, dan harapan itu nyata, dan itu dibuahi di dalam Yesus Kristus. Harapan itu tetap ada untuk mereka. Rasul Paulus, walaupun dia berada dalam penjara dan dia mendekat-dekat akan dieksekusi, tetapi dia tidak kehilangan bagian terbesar dari kehidupannya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan dia tetap meyakini bahwa ada harapan. Bapak Ibu Saudara, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah harapan. Kita sering mendengarkan kisah bahwa seorang putus cinta, putus harapan, sehingga dia kemudian merusak dirinya sendiri. Kita mendengarkan bahwa seorang yang gagal dalam usahanya, kemudian putus harapan dan akhirnya menjadi lupa diri dan menjadi gila. Kita tidak pernah mendengarkan ada seekor kambing yang putus harapan lalu malempel laporan kalena lako ototrek. Kita tidak pernah mendengarkan itu. Hanya manusia yang punya pengharapan dalam situasi apapun. Ketika harapan itu masih ada, maka semuanya pasti akan ada jalan keluar. Ya nak dator, wah masih ada harapan ini, oh aman. Tapi boyer karena melo-melo bang apa ditiro kena kami dator, aduh. Kayaknya tidak ada harapan ini. Oh, itu bisa menjadi soal yang besar di luar sebuah kenyataan bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya untuk umur manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel menghadapi krisis dan mereka agak keliru menghadapi krisis. Memang mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu orang asing, hanya singgah. Tuhan itu bingung dan seakan-akan telah meninggalkan mereka. Dan ini membawa kita kepada sebuah perenungan bersama bahwa ketika kita harus menghadapi krisis dalam kehidupan ini, maka yang pertama, jangan sampai kita melupakan bagian yang terbesarnya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus dan untuk kehidupan yang telah ditebus ini. Krisis boleh saja ada, tetapi jangan sampai kita membuat dan melupakan bagian terbesar dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan dan juga kehidupan yang telah ditebus ini. Kemudian yang kedua, ketika kita harus berhadapan dengan sebuah krisis, maka sebaiknya kita senantiasa mempertanyakan diri kita. Jangan justru kita mempertanyakan Tuhan dan lebih banyak mempertanyakan orang lain. Tapi pertanyakan diri kita bahwa mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin kita yang tidak terlalu kuat dan berbagai kenyataan dan hal-hal yang bisa ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita sering merasa ditinggalkan, tetapi percayalah bahwa justru kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa jangan merasa diri paling benar, tetapi senantiasalah untuk mandi secara iman, mandikan spiritualitasmu, bahwa senantiasalah memohon ampun kepada Tuhan, bahwa di dalam segala hal kita mungkin sering melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jalani kehidupan ini dan yakin bahwa dalam krisis sebesar apapun, ada bagian terbesar yang kita tidak boleh lupakan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengaminkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk dalam saat teduh bersama. Kadang terjadi sesuatu dalam hidup ini, tetapi janganlah kita merasa ditinggalkan, karena sesungguhnya Tuhan senantiasa ada untuk kita. Janganlah melupakan bagian terbesar, yaitu keselamatan dari Tuhan dan kehidupan yang telah ditebus. Pelihara kehidupan lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu dalam keyakinan dan kesadaran kami bahwa kami tak sempurna menyambut keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa dalam kesadaran kami bahwa hidup kami telah ditebus oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi meskipun kami tunduk di hadapan Tuhan, tetapi hati kami terangkat dengan ungkapan syukur, pujian, hormat kepada Tuhan karena kehidupan yang telah Engkau tebus ini. Kami memang sering harus menghadapi krisis ya Tuhan dalam hidup ini, tapi kami percaya bahwa Engkau tak meninggalkan kami. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, dan secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Sangka di
Pendeta Daud Sangka di Rumah Sakit Elim, juga ibu terkasih kami Ibu Riorita Pakan di Rumah Sakit Elim, Ibu Sarolota Dupa di rumah, dan sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, ada titik krisis yang kecil yang sedang dialami karena kondisi kesehatan, tapi kami masih punya pengharapan yang jauh lebih besar dan kami tidak mau kehilangan itu. Kami percaya Engkau menguatkan orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan mereka akan kuat di dalam iman karena kami percaya oleh iman kami disembuhkan. Sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami juga berduka cita karena kematian orang yang dikasihi. Bersama dengan Bapak Musa Saidi Tarukalo, orang tua terkasih meninggal dunia. Juga sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihi. Tuhan, itu adalah bagian satu titik krisis dalam kehidupan kami, bahwa kami kehilangan orang yang kami cintai. Tapi kami tak menyalahkan Tuhan, dan kami pun tak mau kehilangan pengharapan kami di dalam Tuhan, dan kami tak mau kehilangan hal yang terpenting dan terbesar dalam hidup ini. Sekalipun orang tua kami meninggalkan kami, tapi kami percaya Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami krisis-krisis yang lain dalam kehidupan ini, Bapak, krisis dalam rumah tangga mereka, krisis dalam usaha, krisis dalam berbagai hal. Tapi kami percaya ya Tuhan, dan kami tetap berbahagia di hadapan Tuhan, dan kami bersuka cita bahwa kami punya Tuhan yang akan melawat, menjamah, menyentuh hidup kami. Sehingga meskipun kami harus berhadapan dengan krisis itu, tetapi krisis itu jauh lebih kecil daripada hal terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan. Dan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menolong kami untuk mengerjakan dan juga melawan hal-hal yang besar dalam hidup ini yang akan membawa krisis yang lebih besar. Tuhan, dan mungkin ada begitu banyak hal yang kami gumuli, bangsa ini gumuli, kampung halaman kami gumuli. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan akan dalam kuasa Roh Kudus akan memampukan kami menghadapi semuanya itu. Dan kami percaya untuk setiap krisis-krisis yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, semuanya akan berlalu. Oleh karena kami punya Allah di dalam Yesus Kristus, yang bahkan di dalam Yesus Kristus nyawanya pun dikorbankan demi kehidupan kami. Maka kami percaya bahwa krisis yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak atas hidup yang Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk persekutuan ini. Sukacita kami mendapat kunjungan dari saudara-saudara kami dari Ambon. Sukacita kami dapat berkumpul satu dengan yang lain, saudara bersaudara di dalam persekutuan ini. Jamah hidup kami Bapak, sentuh hati kami, pribadi-pribadi yang hadir di sini, yang tunduk di hadapan-Mu, yang ada di rumah, di gedung pelayanan. Tuhan, kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami percaya Tuhan tak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami pun tak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan kami akan senantiasa menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami percaya bahwa dalam setiap sisi-sisi krisis yang harus kami hadapi, Tuhan akan senantiasa menolong kami, dan segala kemuliaan hormat hanya kepada Tuhan. Syukur kepada-Mu Bapa untuk segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan ketika kami akan berencana banyak hal dalam pelayanan, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan pekerjaan, di pemerintahan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan oleh kuasa Roh Kudus kami akan menjalani semuanya itu. Berkati kami semua, berkati Gereja Toraja dan gereja-Mu dimanapun berada. Rapat kerja Gereja Toraja yang akan diselenggarakan 25-27 Oktober yang akan datang, biarlah kasih Tuhan menyertai kami semua untuk boleh melakukan semuanya demi kemuliaan hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati pemerintah kami, pegang tangan kami ya Tuhan menjalani hidup ini, karena kami percaya bahwa ketika kami berjalan dengan Tuhan, hidup ini akan senantiasa kami jalani dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, syukur kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami
kami telah berdosa kepadamu. Bila badai hidup menerpamu, pegang selalu janji Tuhan. Kantor yang menyanyikan bait pertama. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Majelis gereja, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap. kita semuanya mengatakan pegang selalu janji Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut kau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Pergilah dengan senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah yang tak kenal henti dan tak kenal henti berseru kepadanya, karena dialah tempat perteduhan, perlindungan yang teguh. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan dimuliakan, syukur kepadanya yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Christian Tanduk menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan selanjutnya dan bersama dengan keluarga. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Jemaat Nuansa Etnik sebagai nyanyian syukur, Aku Seorang Pemuda. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modalku tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.
cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh, dan melindungimu tetap teduh.